Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, Kak Paul minta tolong pada adik-adik untuk mempersiapkan kertas dan alat tulis masing-masing. Pagi ini kita akan belajar tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Faktor-faktor penyebab organ gangguan pada manusia. Pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, misalnya pada bayi yang lahir dini. Organ pernafasannya belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, kanker paru-paru, asma, bronkitis, TBC, dan lain sebagainya. Penyebab sakit pernafasan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara sering disebut dengan polusi. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan debu. Yang kedua, merokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Merokok dapat mengganggu tenggorokan dan saluran pernafasan. Faktor ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari lingkungan. Udara yang tercemar menyebabkan kesediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Jadi, tubuh akan mendapat kesegaran saat menghirup udara yang bersih. Namun, sebaliknya, dada akan terasa sesak bila kita menghirup udara yang kotor dan tercemar. Udara di lingkungan sekitar kita tidak semuanya atau selamanya bersih. Harus ada upaya untuk menciptakan udara yang bersih. Pencemaran udara adalah salah satu penyebab kotornya udara. Menciptakan udara yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Salah satu faktor penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015 yang judulnya Kul Desa telah terjerebu. Silakan adik-adik membacanya. Dari bacaan kuldeta lataran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya. Siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut di dalam kertas double folio. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh pada buku tematik terpadu tema 2, halaman 54. Kak Paul punya sedikit sepenggalan cerita. Mohon adik-adik untuk menyimaknya dengan seksama. Pagi itu, udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama, setelah itu kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega.
Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam hari dan dini hari, sesak nafas, nafas bunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak nafas yang berat. 3. Nafas tersengal-sengal. 4. Sulit tidur. 5. Kesadaran menurun. Berikut foto bronkus normal dan bronkus sakit. Lalu kita lanjut ke pelajaran properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk kepentingan pertunjukan tari. Properti tari merupakan salah satu unsur kelengkapan dalam sebuah tari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Properti tari juga berfungsi sebagai perlengkapan busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan, dan dapat memberikan nilai tambahan keindahan dalam tari. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari, contohnya selendang yang sering digunakan pada tari Betawi dan tari Minangkabau. Properti tari bermacam-macam jenisnya. Properti tari dalam bentuk senjata, dang, keris, tombak, lencong, serta busur dan anak panah. Properti tari diantaranya topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Di sini ada foto tarian piring. Ayo kerjakan tugas berikut. Silakan adik-adik untuk membaca cerita ini. Setelah adik-adik membaca, lengkapi peta pikiran sesuai dengan pernyataan yang ada pada peta pemikiran berikut. Tulis pada kertas double folio. Selamat bekerja, selalu jaga kesehatan dan cintai lingkungan yang bersih.